Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik, yang mana kelompok kami di sini membahas mengenai perkembangan manusia dan tujuan mempelajari perkembangan psikologi anak. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah membahas tentang perkembangan manusia. Perkembangan manusia meliputi dari perubahan secara biologis atau secara fisik, kognitif, dan sosio-emosi sepanjang kehidupannya. Perkembangan manusia sebagai proses biologis merupakan perubahan pada aspek fisik, motorik, sistem syaraf, otak, hormon, dan lain-lain. Perkembangan manusia sebagai proses kognitif merupakan perubahan pada proses pengolahan informasi, pemikiran, intelijensi, bahasa, dan lain-lain. Perkembangan manusia sebagai proses sosio-emosional merupakan perubahan pada aspek emosi, kepribadian, dan hubungan dengan orang lain. Kesemua proses yang telah disebutkan di atas itu saling berhubungan dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena pada proses pertumbuhan serta perkembangan ini merupakan suatu integrasi antara proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses perkembangan anak. Anak-anak usia dini berada pada masa keemasan atau golden age. Masa ini disebut masa keemasan, sebab pada usia ini terjadi perkembangan yang sangat menakjubkan dan terbaik pada sepanjang hidupnya, baik perkembangan fisik maupun psikis. Dari segi fisik, anak-anak mengalami perkembangan yang luar biasa, mulai dari pertumbuhan sel-sel otak dan organ tubuh lainnya. Di samping perkembangan fisik, perkembangan psikis juga mengalami hal yang menakjubkan, dari mulai kemampuan berinteraksi dengan orang tua sendiri sampai kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian tahapan perkembangan anak. Yang pertama, perkembangan periode pranatal. Periode ini berlangsung kurang lebih selama 9 bulan di dalam kandungan. Yang kedua, periode bayi dan toddler, yaitu dari lahir hingga usia 18-24 bulan. Periode bayi adalah masa ketika seseorang tergantung kepada orang dewasa untuk memenuhi kebutuhannya seperti makanan, tempat tinggal, dan berlangsung kurang lebih selama 1 tahun kehidupan pertama. Masa selanjutnya adalah rentang toddler, di mana mereka mulai mengembangkan otonomi sejalan dengan kemampuannya untuk berbicara dan melakukan mobilitas. Yang ketiga, periode kanak-kanak sekitar usia 2 hingga 6 tahun, atau sering disebut dengan periode prasekolah. Pada periode ini, anak-anak lebih mampu untuk mengontrol diri dan mengurus dirinya sendiri. Mereka juga mulai mengembangkan keterampilan persiapan sekolah seperti mengikuti instruksi atau mulai belajar huruf. Yang keempat, periode usia sekolah sekitar usia 6-11 tahun. Pada periode ini, anak-anak mulai memahami lingkungan di sekitarnya dan menguasai tanggung jawab yang diberikan oleh orang dewasa, seperti guru ataupun orang tua. Keutamaan pada periode ini adalah mereka mulai berpikir secara logis, pengawasan keterampilan dasar membaca dan menulis, serta kemajuan dalam pemahaman diri, moralitas, dan usahawan. Yang terakhir, kelima, periode remaja berlangsung sekitar usia 11-18 tahun. Periode ini mengawali anak menuju transisi dewasa. Pubertas yang mengarah pada ukuran tubuh orang dewasa dan kematangan secara seksual. Akan terjadi perubahan fisik yang berlangsung pesat, berpikir menjadi abstrak dan idealis.
persiapan pendidikan di bangku kuliah atau dunia kerja. Di masa ini, mereka mulai memikirkan masa depan dan tujuan pribadi yang akan dicapai. Dan masa ini juga disebut masa-masa pencarian jati diri. Sekian. Yang selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan. Aspek perkembangan ada aspek fisik motorik, aspek kognitif, aspek sosial emosional, dan yang terakhir ada aspek bahasa. Yang pertama ada aspek fisik motorik. Aspek fisik motorik merupakan proses perkembangan yang terjadi secara berkesinambungan, signifikan tumbuh kembang sesuai dengan rentan usia yang akan mempengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Yang kedua ada kognitif. Kognitif merupakan salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana seorang individu mempelajari dan memahami lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga ada aspek sosio-emosional, yaitu kepekaan seorang anak untuk memahami perasaan orang lain ketika mereka berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan pikiran dan perilakunya. Dan yang terakhir ada aspek bahasa. Aspek bahasa merupakan salah satu aspek perkembangan anak yang diekspresikan melalui pemikiran anak dengan menggunakan kata-kata yang menandai meningkatnya kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang terakhir yaitu menjelaskan tentang tujuan mempelajari perkembangan psikologi peserta didik. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk mempelajari karakteristik umum perkembangan peserta didik, baik secara fisik, kognitif, maupun psikososial. Yang kedua, untuk mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi yang berbeda. Yang ketiga, yaitu untuk mempelajari perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan atau masa perkembangan tertentu. Yang keempat, yaitu bertujuan untuk mempelajari penyimpangan tingkah laku yang dialami oleh seseorang, seperti kenakalan-kenakalan, kelainan-kelainan dalam fungsionalitas inteleknya, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yaitu bertujuan untuk memberikan, mengukur, dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku seseorang, serta kemampuan yang sedang berkembang pada diri seseorang tersebut sesuai dengan tingkat usia dan yang mempunyai ciri-ciri universal. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.